warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah sehat. Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, hari ini kita akan membuat video tugas pelatihan tentang coaching. Saya Ibu Vivi sebagai coach, di sebelah kiri saya Sangat sebagai coach, sebelah kanan saya Eva Zulaifa sebagai observer. Oke, baiklah, akan kita mulai video kali ini, yaitu dimulai dengan observer. Iya, Ibu Vivi. Nanti kan Ibu bakal mau ketemu coaching ya. Yeah. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Bu Vivi, apa persiapan Ibu nih untuk menggali yang dimana nanti tentang masalah anak tersebut tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, dalam membaca Al-Quran. Berarti kesulitan dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu apa yang Ibu di coaching tersebut? Ya. Baik, nanti mungkin yang akan saya tanyakan yaitu pertama masalah-masalahnya, ya, kenapa dia tidak bisa membaca Al-Quran, sulit membaca Al-Quran, hambatannya apa saja, kemudian targetnya apa saja, dan apa yang sudah dilakukan selama ini oleh coaching. Berarti permasalahannya, hambatan-hambatan, dan keberhasilannya, targetnya tanyakan. Oke, baik, bisa langsung saja ke coaching. Oh, iya. Terima kasih. Baik, Pak Sangat, kita ada masalah apa nih datang ke sini, Pak? Saya punya banyak masalah tentang proses pembelajaran di pendidikan agama Islam. Kebetulan saya guru agama Islam terhadap pendidikan siswa, dan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Tapi yang terutama yang paling urgen itu adalah peserta didik hampir 20% tidak bisa membaca. Itu masalah yang saya hadapi. Di kelas berapa, Pak, itu yang kesulitan 20%-nya tidak bisa membaca Al-Quran? Jadi setelah saya mengadakan penilaian, itu ternyata banyak yang bisa, banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran itu dimulai dari kelas 7. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 rata-rata itu sekitar 20% dari jumlah peserta didik. Bapak sudah melakukan tes? Sudah. Begitu awal masuk saya mengadakan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan peserta didik membaca Al-Quran, dan tes yang saya lakukan adalah tes lisan. Saya langsung menyuruh peserta didik untuk langsung membaca, sehingga saya punya data yang valid bahwa sekitar 20% itu memang anak tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau Bapak sudah membuat tes diagnostis, ya, dalam sejumlah 20% tidak bisa membaca Al-Quran, setelah itu apa yang Bapak lakukan? Ya. Memberi motivasi kepada peserta didik bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama, dan itu berarti seluruh umat Islam itu harus wajib untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi bentuk pertama dalam motivasi. Kemudian yang kedua, siswa yang sudah lancar membaca Al-Quran kemudian saya jadikan dia sebagai tutor sebaya. Jadi saya membuat kelompok-kelompok peserta didik yang sudah lancar membaca Al-Quran, kemudian saya minta kepada mereka sebagai tutor sebaya. Jadi satu kelompok misalnya ada 5 orang, nanti tutor sebayanya mungkin ada yang 1, ada 2, tergantung jumlah peserta didik yang sudah lancar membaca. Kemudian yang ketiga, saya koordinasi dengan pihak sekolah untuk ada program membaca Al-Quran. Kebetulan hari Selasa kita tadarus bersama di lapangan, kemudian nanti hari Jumat ada TBTG, tuntas baca tulis Al-Quran, yang berdasarkan tutor sebaya. Untuk melaksanakan itu, apakah ada hambatan-hambatannya, Pak? Waduh, Bu, hambatannya banyak. Yang pertama, motivasi peserta didik untuk membaca Al-Quran sudah rendah sekali.
Kemudian yang kedua, seringkali saya menemukan orang tua yang menganggap bahwa pendidikan itu ada di sekolah, ada di tugas guru, sehingga orang tua sudah banyak yang menyerahkan pendidikan agama itu di sekolah. Kemudian hambatan yang ketiga itu misalnya peserta didik sudah malu itu kalau untuk membaca Al-Quran di TPA karena merasa sudah besar sehingga malu. Itu hambatan yang saya hadapi seperti itu. Dari hambatan-hambatan Berat juga untuk meluluskan. Itu kan nggak mungkin kalau kita tidak mau luluskan. Ya udah. Tapi target utamanya itu pokoknya selama kurang lebih 3 tahun belajar dengan durasi waktu yang minim, anak lulus tamat SMP sudah bisa. Target utama. seandainya ya tadi target memang nggak mungkin nggak diluluskan walaupun nggak bisa ya Pak ya. Betul. Tapi pada dasarnya masih belum bisa nih Pak, tapi dia lulus sekolah Pak. Jadi bagaimana tuh apa istilahnya solusi atau yang akan Bapak sarankan kepada orang tua kalau anak ini sudah lulus? Ya. Solusi yang pertama, sebenarnya saya kepengen ada hari khusus untuk TPTB, cuma sampai sekarang belum terrealisasikan. Jadi ada hari khusus misalnya hari Jumat setelah sekolah selesai, kemudian nanti ada waktu khusus untuk membelajarkan peserta didik yang belum bisa membaca. Tapi itu kan perlu dana. Nah ini saya belum komunikasi dengan pihak sekolah. Saya mengundang ustadz dari luar kan saya harus memberikan transport. Itu belum saya komunikasikan. Baik Pak, terima kasih ya Bapak sudah menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik Bapak. Baiklah, nanti akan saya konsultasikan lagi kepada observer. Ya, baik. Iya. Ya tadi tadi ibu sudah bertemu dengan pasangan sebagai coaching ya Bu, tentang masalah yang dihadapi anak tersebut belum juga bisa membaca Al-Quran Ya. dan itu sangat minim 20%. Nah, yang saya tanyakan ya Bu, menurut ibu apakah Bapak Sangat sebagai coaching tadi sudah mencapai target masalah yang sudah dilakukan Pak Samad itu memang sudah maksimal ya. Tetapi mungkin ada tambahan dari saya sebagai coach ya. Mungkin Pak Samad sebagai guru agama memanggil orang tua masing-masing peserta didik yang masih kurang belajar atau kurang bisa dalam baca Al-Qur'annya ini untuk lebih ditingkatkan lagi apa yang harus dilakukan di luar sekolah, maksudnya atau membaca Al-Qur'an atau juga mengirimkan anak ini ke tempat pengajian untuk belajar Al-Qur'an atau juga mungkin lebih ditingkatkan lagi kepada mungkin pihak sekolah ya untuk kedepannya lagi kan masih ada adik-adik ya ditambah jamnya dan di luar KBM juga mungkin ada kegiatan ekskur ya yang berhubungan dengan membaca Al-Quran atau TBQ ya, begitu.